Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam tutorial sinyal dan sistem. Kita akan lanjutkan tutorial terkait dengan persiapan ujian yang ketiga, bagian yang kedua. Masih tentang transformasi FOI untuk sistem LTI waktu kontinu. Kita lihat soal yang pertama ya. Sistem LTI kausal dinyatakan oleh Y aksen T plus 2YT sama dengan XT plus X aksen T. Dengan menggunakan transformasi FOI, tentukan respon frekuensi dan respons impulsnya. Kemudian gambarkan magnitudo dari respon frekuensi sistem. Baik, kita akan manfaatkan sifat transform FOI untuk turunan ya. Jadi kita tinggal ambil transform FOI jadi persama diferensial ini ya. Kita ambil transformasi FOI-nya jadi F dari Y aksen, nah kita tulis begini saja ya untuk menyingkat, plus 2Y ini sama dengan transformasi FOI dari X ditambah dengan X aksen. Nah, Y aksen transformasi FOI-nya adalah J omega kali Y omega. Sementara ini konstanta, ini transformasi FOI-nya adalah 2, berarti Y omega ya. Kemudian ini juga sama, ini adalah berarti X omega ditambah dengan J omega kali X omega. Kita kumpulkan, jadi kita keluarkan Y omeganya. Dan berarti kali 2 ditambah dengan J omega ya. Kita tulisnya begini, 2 plus J omega dikali Y omega sama dengan, ini berarti 1 plus J omega dikalikan dengan X omega. Nah, respon frekuensi kan tidak lain adalah H omega ya. Jadi respon frekuensi yakni H omega tidak lain adalah Y omega dibagi dengan X omega. Berarti kalau kita bagi Y omega dengan X omega-nya turun ke bawah sini kan ya. Kemudian 2 plus J omega-nya turun ke sebelah kanan bawah sini. Berarti 1 plus J omega dibagi dengan 2 plus J omega. Oke, itu adalah respon frekuensinya ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan respons impulsnya ya, respon impulsnya. Nah, karena H omeganya atau respon frekuensinya adalah berupa fungsi rasional ya. Kita coba bisa lakukan pembagian polinom ya. Untuk atau agar ini mirip dengan yang ada di dalam tabel. Coba kita lakukan pembagian polinom. Ini 1 ditambah dengan J omega dibagi dengan 2 plus J omega. Ini kan berarti kita akan dapatkan 1 ini berarti kan 2 plus J omega. Kemudian kita kurangkan. Ya. Maka ini berarti minus 1 ya. Jadi kita hilangkan J omeganya. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa 1 plus J omega dibagi dengan 2 plus J omega sama saja dengan hasilnya adalah 1 dikurang sisanya adalah ini. Ya, 1 dibagi dengan
2 plus J omega. Jadi kita akan dapatkan berarti H omega bisa kita tulis sama dengan 1 dikurang 1 dibagi dengan 2 plus J omega. Nah, kalau yang seperti ini kan sudah ada di tabel, ya, di tabel transformasi Fourier, ya. Dengan demikian, kita dapatkan respons impulsnya, ya, respons impuls system, ya. Itu adalah HT, yakni impulse transform Fourier dari H omega, gitu kan ya. Ya, berarti ini dari sini. Tidak lain apa? Nah, di tabel kita lihat untuk yang satu itu adalah impulsnya adalah delta T, sementara yang ini adalah E pangkat minus 2T UT. Inilah respon impulsnya. Sementara yang tadi respon frekuensinya, ya. Ini adalah respon impulsnya. Oke, itu jawaban yang A, ya. Kemudian gambarkan magnitudonya, magnitudo respons frekuensi. Jadi, nah, kita sudah dapatkan bahwa H omega adalah ini. Jadi, kita akan gambarkan. Kita sudah tahu bahwa H omega tadi adalah 1 plus J omega dibagi dengan 2 plus J omega. Nah, maka nilai dari ini atau magnitudonya, ya, adalah dengan mutlaknya saja, ya. Kita dapatkan bahwa magnitudonya berarti ini magnitudo, ya. Berarti ya tinggal besar dari 1 plus J omega dibagi dengan 2 plus J omega. Ini kan tinggal besar masing-masing kita bagi saja, ya. Berarti yang ini besar adalah 1 kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Sementara yang ini adalah 2 kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Atau boleh kita tulis berarti akar, gitu kan, 1 plus omega kuadrat dibagi dengan 4 ditambah dengan omega kuadrat. Ini adalah magnitudonya, ya. Nah, bagaimana kalau kita gambarkan, ya, grafiknya, ya. Grafik H omega terhadap omega, ya. Jadi inilah besarnya, ya, H omega atau magnitudonya terhadap omega. Nah, kita tinggal lihat saja bahwa kalau seandainya omeganya 0, maka nilainya akan 1/4, ya. 1/4. Jadi kira-kira tingginya adalah 1/4. Itu adalah nilai 1/4. Ini 1/4 di sini. Nah, kalau semakin besar omeganya, ya, atau jadi semakin besar ke kanan berarti maka nilainya, nah, pembaginya itu akan apa? Akan makin
besar ya, makin besar pembaginya. Ya meskipun nambahnya kan kalau ini satu, ini kan berarti satu ya. Oke. Jadi menjadi 2/5. Kalau 2 berarti ini 5/8. Jadi makin turun ke bawah ya, makin kecil. Kalau makin kecil makin besar ya. Sebentar. Kalau ini satu, ini satu, ini satu, 2/5. 2/5 itu adalah 0,4. Makin naik ya, sorry, makin naik. Oke, jadi ini kan di 1/4 itu adalah nilai terkecil ya. 1/4 adalah nilai paling kecil. Karena kalau makin besar omeganya, maka dia akan makin naik ya. Oke, jadi kalau misalkan nilai 1/4, ketika omeganya menuju tahingga, maka ini akan menuju 1. Paling tinggi adalah 1. Ya, coba kalau limitnya ini ya. Kalau omega menuju tahingga atau min tahingga, dia akan menuju 1. Kalau saya buat 1 itu adalah asimptotnya ya. Asimptotnya dia tidak akan pernah mencapai angka 1 ya. Jadi akan naik 1/4. Kalau misalkan omeganya 1, jadi omeganya 1 itu berarti 2/5. 2/5 itu kan 0,4, ini kan 0,25. 0,4, katakan kira-kira di sini 0,4 ya. Saat omeganya 1. Atau min 1 ya. Kita kira-kira saja. Kemudian ketika omeganya 2 berarti 5/8. 5/8 itu lebih besar pada setengah ya. Jadi makin naik tapi namanya sedikit ya. Sehingga kira-kira nanti akan beginilah ya. Coba di ini saya akan gambarkan ininya. Jadi pertambahannya makin lama makin sedikit, makin berkurang. Naik tetapi pertambahannya berkurang, sehingga akan kira-kira begini. Dan tidak pernah mencapai 1. Ya, ini juga akan begini. Oke, ya. Itu adalah grafiknya. Oke, ya. Oke, kita lihat soal yang kedua. Hubungan input dan output sistem LTI kausal dinyatakan oleh Y double aksen T plus 6Y aksen T plus 8YT sama dengan 2XT. Dengan menggunakan transformasi Fourier, tentukan respon impuls sistem dan respon sistem jika inputnya XT T kali E pangkat min 2T UT. Baik, untuk mendapatkan respon impuls sistem ya, kita dapatkan dulu respon frekuensinya ya, atau fungsi sistemnya ya. Yakni dengan cara mengambil transformasi Fourier ya dari persamaan diferensial ini ya. Jadi kita lakukan transformasi Fourier, jadi transformasi Fourier dari Y double aksen ditambah dengan 6Y aksen ditambah dengan 8Y itu harus sama dengan transformasi Fourier dari 2XT. Dan yang ini berarti yang double aksen Y turunan kedua ya, adalah J omega kita pangkatkan dengan 2 kali Y omega. Ini berarti 6 dan ini adalah J omega ya. Kali J omega kali Y omega ditambah dengan 8Y omega ya. 8Y omega sama dengan ini berarti 2 kali X omega. Kita kumpulkan Y-nya berarti J omega dikuadratkan ditambah dengan 6J omega ditambah dengan 8
dikalikan dengan Y omega sama dengan 2X omega. Kita dapatkan respon frekuensinya adalah H omega ya. Berarti Y omega dibagi dengan X omega. Berarti 2 ya. 2 dibagi dengan ini ya. J omega dikuadratkan ditambah dengan 6J omega ditambah dengan 8. Nah, respons impuls adalah inverse dari ini. Dari respon frekuensi ya. Nah, namun kembali di sini ini jelas tidak ada di tabel. Jadi kalau kita perhatikan penyebutnya ini masih bisa kita faktorkan. Nah, kalau bisa kita faktorkan, maka berarti kita bisa lakukan ekspansi pecahan parsial. Ya, coba kita lihat ini bisa dituliskan ya, atau kita bisa dapatkan bahwa H omeganya atau respon frekuensinya adalah berarti 2 dibagi dengan ini J omega tambah berapa, J omega ditambah berapa ya. 8 itu faktornya kan 4 dengan 2 ya. Dan kalau ditambah 6 berarti ini dua-duanya positif ya. Nah, kita balik posisinya ya. Kita balik 2-nya depan, omeganya di belakang, sama saja ya. Jadi supaya mirip dengan yang kita beli. Berarti 2 plus J omega dan ini berarti 4 plus J omega. Ya. Nah, ini kan dengan ekspansi pecahan parsial ya. Pecahan parsial. Berarti 2 dibagi dengan 2 plus J omega 4 plus J omega. Kita ganti jadi A per 2 plus J omega ditambah dengan B dibagi dengan 4 plus J omega. Untuk mendapatkan A-nya berarti kita hilangkan ini anggap tidak ada dulu. 2 plus J omega kita hilangkan, ini juga kita hilangkan, maka di sini kita dapatkan 2 dibagi dengan 4 plus J omega. Nah, kita masukkan nilai J omega-nya untuk pembuat 0 dari ini ya. Dia akan 0 kalau J omega sama dengan minus 2 ya. Jadi kita dapatkan itu berarti kalau ini minus 2, 4 dikurangi 2 berarti 2. 2 bagi 2, 1. Kemudian B-nya sama 4 plus J omega-nya hilangkan, ini hilang ya. Berarti tinggal 2 dibagi dengan 2 plus J omega. 2 plus J omega untuk J omega pembuat 0 dari ini ya. Minus 4 berarti. Kalau minus 4 berarti 2 dibagi dengan minus 2 berarti minus 1. Maka kita dapatkan bahwa H omega boleh kita tulis menjadi ini ya. Nah, A-nya adalah A-nya 1 berarti 1 dibagi dengan 2 plus J omega dikurangi karena B-nya adalah minus 1 ya. 1 dibagi dengan 4 plus J omega. Dengan demikian kita dapatkan respon impulsnya ya. Response impulse system. Jadi HT adalah inverse Fourier dari H omega. Berarti, nah kita lihat ini tabel. Ini apa? E pangkat min 2T UT. Sementara yang ini adalah, karena ini negatif, berarti E pangkat min 4T UT. Atau kalau kita mau gabung boleh jadi E pangkat min 2T dikurang E pangkat min 4T UT. Baik ya, itu adalah jawaban yang A ya. Kemudian respon impuls yang B tadi soalnya adalah respon sistem. Kalau XT-nya oke, T pangkat min 2 T UT. Kalau XT sama dengan
T kali E pangkat min 2T UT. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana YT-nya? Gitu. Itu yang kedua ya. Kembali kita gunakan transformasi Fourier ya sesuai dengan perintah soalnya ya. Berarti kita dapatkan dulu transform Fourier dari XT. Ini X omega ya. X omeganya berarti kita lihat di tabel ini kan 1 dibagi dengan hanya 2 ya. 2 plus J omega kita kuadratkan. Nah, ini ya. Kemudian H omeganya sudah dapat ini ya. Maka kita akan dapatkan Y omega berarti X omega dikalikan dengan H omega. Berarti ini ya 1 dibagi dengan 2 plus J omega. Kita kuadratkan dikali H omeganya adalah ini. 1 dibagi dengan 2 plus. Atau kita supaya lebih ini kita langsung pakai yang atas saja, kembalikan ke yang atas ya. Ke yang ini nih. Nah, ya. Berarti 2 dibagi dengan 2 plus J omega 4 plus J omega supaya mempermudah nanti melakukan ekspansi pecahan parsialnya ya. Oke, jadi kan jadi 2 dibagi dengan gitu kan ya. 2 dibagi dengan 2 plus J omega dikuadratkan kali 2 plus J omega jadi pangkat 3 ya. Oke, jadi kita ini jadi pangkat 3 2 plus J omeganya ya. Pangkat 3 dikalikan dengan 4 plus J omega. Oke, kita lihat ini bisa difaktorkan kan ini. Maka kita bisa lakukan ekspansi pecahan parsial ya. Ekspansi pecahan parsial. Dua dibagi dengan 2 plus J omega pangkat 3 tadi ya. Dikali 4 plus J omega. Itu ya, pangkat 3 tadi ya. Maaf, ini salah tulis. Ini pangkat 3 harusnya ya. Ya, ini kan pangkat 2 dikalikan dengan ini ya. Nah, kita dapatkan ini berarti untuk yang ini kita tuliskan jadi A per 2 plus J omega ditambah B dibagi dengan 2 plus J omega pangkat 2 ditambah C per 2 plus J omega pangkat 3. Ditambah D ya. Dia ada 4 koefisiennya ya. Dibagi dengan 4 plus J omega. Kita ini saya akan menggunakan dengan cara menyamakan ini aja ya, menyamakan penyebutnya ya. Kita kumpulkan semuanya. Berarti ini kan jadi kembalikan ke sini. 2 plus J omega pangkat 3 dikalikan dengan 4 plus J omega. Nah, ini kan berarti yang ini, yang A dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan, supaya tinggal 2 plus J omega, berarti kalikan
2 plus C omega pangkat 2 ya kali 4 plus C omega. Kemudian yang B, oke, nampaknya cukup panjang, jadi saya buat satu baris saja ke kanan ya, sebentar. Maaf. Ini plus tadi D dibagi dengan ini ya, 4 plus C omega. Supaya kita jadikan wajib ini, maka yang A ini kita kalikan dengan A, kita kalikan dengan ini, berarti ini 2 plus C omega dikuadratkan dikali ini ya. 4 plus C omega. Yang B, supaya penyebutnya menjadi pangkat 2 ya, berarti ini harus hilang. Maka dikalikan dengan 2 plus C omega ya. 2 plus C omega dikali dengan 4 plus C omega. Kemudian yang C, nah yang C cukup saya kalikan dengan 4 ya. C dikalikan dengan 4 plus C omega. Dan yang D, berarti yang D dikalikan dengan yang ini ya. 2 plus C omega pangkat 3. Kan nanti kita tinggal bagi dengan ya. Kita bagi dengan ini ya. 2 plus C omega pangkat 3 dikali dengan 4 plus C omega. Nah, coba kan ini kalau kita bagi nih, ini kan hilang. Ini kan jadi pangkat 1. Jadi ini kan ya. Dan seterusnya ya. Ini juga sama ya. Oke, sehingga kita dapatkan diperoleh persamaan ya. Maka kita dapatkan bahwa 2, nah kalau ini sudah sama, maka ini berarti 2 sama dengan apa? A dikali dengan 2 plus C omega pangkat 2 kali 4 plus C omega ditambah dengan B dikalikan dengan 2 plus C omega kali 4 plus C omega tambah dengan C dikali dengan 4 plus C omega ditambah dengan D dikalikan dengan 2 plus C omega pangkat 3. Nah, kita tinggal coba pilih beberapa nilai dari J omega ya. Nah, untuk yang pertama kita boleh pilih J omega sama dengan minus 4 misalnya. Kalau kita pilih J omega sama dengan minus 4. Kita ada yang kita nolkan, ini kita nolkan, ini kita nolkan, ini kita nolkan, maka kita dapatkan D kan ya. Maka kita akan dapatkan 2 sama dengan, ini pasti 0, ini pasti 0, ini pasti 0. Maka ini 2 sama dengan D dikali dengan 2 plus C omeganya, maaf, C omeganya kan adalah min 4 ya, berarti jadi 2 min 4. 2 min 4 pangkat 3. Ini kita akan dapatkan berarti D-nya sama dengan berapa? Ini kan jadi min 2 pangkat 3 min 8 ya. Min 8. Jadi min 2 per 8. Min 2 per 8 atau min 1/4. Kemudian berikutnya pilih J omega sama dengan, kita sudah dapat, minus 2 ya. Minus 2. Kalau minus 2 maka kita akan dapatkan ini 0, ini 0, ini juga 0. Maka kita akan dapatkan C ya. Berarti 2 sama dengan C dikali 4 dikurangi dengan 2. Kita dapatkan C berarti sama dengan 1. Nah, berikutnya boleh pilih sebarang. Misalkan
kita ambil J omega sama dengan min 1 lah ya. Kalau min 1 berarti kita akan dapatkan 2 sama dengan, kalau min 1 ini berarti apa? 1 kan ya? Berarti ini A ya. A. Oke, A. Berarti ini kalau min 1 berarti 3 ya. Kali 3 berarti 3A ya. Yang ini adalah 3A. Kemudian plus berikutnya yang ini, kalau min 1 ini kan berarti kan jadi 1 ya. Ini jadi 3, berarti 3B ya. Plus 3B. Kemudian C-nya kan sudah tahu 1, dikalikan dengan ini 4 dikurangi 1, 3 ya. Langsung saja ya, 3 ya. Jadi 3. D-nya adalah min 1/4. Min 1/4 dikalikan dengan 1 pangkat 3. Jadi min 1/4. Dari sini dapat bahwa apa namanya? Berarti 3A plus 3B sama dengan 3 plus 3B, ini 2/3 ya. 2/3. Ke sini pindahkan jadi min 2/3, berarti min 3/4. Oke. Ini anggap persamaan 1. Kemudian pilih J omega sama dengan misalnya minus 3 ya. Boleh sembarang minus 3. Berarti 2 sama dengan, kalau minus 3 maka ini berarti berapa? Min 1 ya. Min 1 dikuadratkan berarti 1. A, ini berarti 1, berarti A ditambah. Kalau minus 3 berarti ini minus 1, ini berarti 1, berarti minus B ya. A minus B. Kemudian plus C-nya, jadi C-nya sudah tahu 1, dikali 4 minus 3 berarti 1. Jadi 1 ya. Oke. Terus plus D. D-nya adalah min 1/4 kali ini berarti min 1 pangkat 3. Min 1 kali min 1/4 jadi plus 1/4. Dari sini dapatlah bahwa A dikurangi dengan B sama dengan, ini kan 1/4, jadi pindahkan ke ruas kiri, berarti 2 kurangi 1, 1 dikurangi 1/4, berarti 1 dikurangi 1/4, min 3/4 juga ya, min 3/4. Nah, karena ada 2 persamaan untuk mendapatkan A dan B, maka ini bisa kita lakukan eliminasi ya. Nah, untuk mendapatkan eliminasi kita coba yang bawah kita kalikan dengan yang ini, kita kalikan dengan supaya sama 3 ya. Oke, coba kita eliminasi dengan cara ditambahkan. Maka dapatlah apa? 3A ditambah dengan 3A, berarti 6A sama dengan, ini hilang ya, min 3 ditambah 9, min 12/4 ya, min 12/4. Min 12/4 berarti berapa? 3 ya. Oke, jadi hasilnya adalah 3. Dengan demikian kita dapatkan A sama dengan setengah. Nah, untuk dapatkan B kita tinggal masukkan ke salah satunya. Dari sini akan dapatkan B sama dengan berapa? Bayangkan ini setengah, B-nya, A-nya setengah, maka B berarti setengah ditambah dengan 3/4. Nah, itu kan 2/4 ya. 2/4 tambah 3/4 berarti 5/4. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa Y omega ya diperoleh Y omega bisa ditulis menjadi, nah kita sudah dapatkan tadi A-nya adalah setengah, B-nya 5/4. Nah, kita masuk ke sini ya. A-nya setengah, berarti setengah dibagi dengan 2 plus J omega ya. Jadi setengahnya bisa pindah ke depan. 1/2
2 plus C omega. Kemudian B-nya tadi negatif, ya. B-nya negatif. Oh, enggak, positif, sorry. Sebentar, sorry. Kalau B-nya tadi berapa? Ya, positif ya B-nya. Ya. B-nya positif, ya. 5/4. 5/4 dikali dengan ini. Berarti 5/4, 1/2 plus C omega dikuadratkan. 5/4 1/2 plus C omega dikuadratkan. Berikutnya C. C-nya adalah 1. Jadi 1 dibagi dengan ini, ya. 1 dibagi dengan 2 plus C omega pangkat 3. 1 dibagi dengan 2 plus C omega pangkat 3. Berikutnya yang D-nya adalah minus 1/4. Berarti minus 1/4, 1 dibagi dengan 4 plus C omega. Oke? Dengan demikian, ambil inverse transform point-nya, ya. Dengan demikian diperoleh respons sistem, ya, atau output sistem. Untuk input tadi, ya, T kali ya pangkat min 2T UT, ya. Maka YT-nya berarti ambil transform Laplace dari, ya. Transform Laplace, inverse, ya. Inverse transform point. Oke, sorry. Dari Y omega. Nah, kalau kita perhatikan dari tabel sekarang, ya. Coba kalian buka tabelnya, ya. Kalian buka tabelnya, maka untuk yang ini nih, untuk yang ini dan ini yang terakhir itu relatif bisa langsung ketahuan dari tabel, ya. Pertanyaannya bagaimana kalau yang ini di tabel? Tidak ini, ya. Oke. Nah, kita bisa manfaatkan sifat dari transformasi Fourier untuk turunan, ya. Coba kita lihat. Jadi kalau yang ini nih, coba kita lihat, ya. Satu-satu, ya, saya urai dulu satu-satu. Sebelum kita hitung ini, ya. Pertama bahwa inverse transform Fourier dari setengah 1/2 plus C omega ini sudah biasa kita. Ya, ini tinggal setengah kali apa? E pangkat min 2T UT. Kemudian inverse transform Fourier dari min 5/4 1/2 plus C omega dikuadratkan. Ini tinggal dilihat di tabel, ini ada, ya. Ya, ini tinggal 5/4 untuk bentuk kuadrat, ya. Bentuk kuadrat itu kan sama saja dengan 5 kali T E pangkat, kali ini kan, ya, mirip dengan ini. Min 2T, tinggal kalikan dengan T. Nah, bagaimana kalau pangkat 3? Nanti dulu, ya, ini belakangan sebentar, ya. F inverse untuk
min 1/4 kali 1/4 plus J omega itu kan dari tabel sama dengan ini konstanta biarkan ini E pangkat min 4T UT. Nah, pertanyaannya bagaimana F inverse transform Fourier dari 1 dibagi dengan 2 plus J omega pangkatkan dengan 3. Oke, ya. Kita bisa coba manfaatkan sifat transformasi Fourier, ya. Oke. Sifat transformasi Fourier. Nah, sifat dari transformasi Fourier ada hubungan begini, bahwa kalau misalkan kalau kita lihat sifat transformasi Fourier, ya. Oh, kalau misalkan hasil dari transform Fourier dari xt itu adalah x omega, ya, maka transformasi Fourier dari min j kali t xt, ya, itu sama dengan turunan dari x omega terhadap omega. Oke, ya. Nah, kita kalau perhatikan di sini bahwa 1 dibagi dengan 2 plus J omega pangkat 3 itu adalah turunan dari apa? Turunan dari yang ini nih, 2 plus J omega pangkat 3. Jadi kalau misalkan kita lihat, kalau X omeganya sama dengan 1 dibagi dengan 2 plus J omega, maka dx omega d omega itu tidak lain adalah, ini pangkat 2, ya. Ini kan sama aja kan dengan apa? 2 plus J omega pangkat 2. Kalau kita min 2, maaf. Kalau kita turunkan, maka ini berarti ini turun ke sini, ya. Turun ke bawah, berarti minus 2 kali 1 plus J omega. Gitu kan? Nah, dipangkatkan 3 gitu kan, ya. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan turunan dari ini. Jadi apa? J, ya, terhadap omega. Ya. Oke. Ini, ya, berarti ini sama saja dengan apa? Minus 2J dikali dengan 1 plus J omega dipangkatkan dengan 3. Nah, ini, ya. Nah, yang kita inginkan kan nih, bagaimana ini? Kalau seandainya ini kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan J, ya. Kita kalikan dengan J. Kita trik ini jadinya, ya. Berarti 1 dibagi dengan 1 plus J omega dipangkatkan dengan 3, ini sama saja dengan seper, ya. Ini min 1/2J dikalikan dengan d x omega d omega. Oke.
Ya. Sehingga kalau kita inverse-kan ini, ya, berarti F inverse transformasi ya dari ini, dari 1/1 plus J omega kita pangkatkan dengan T. Kok 1, maaf, ini saya keliru. Tiba-tiba jadi berubah 1 ya? 2 harusnya ya? Oke, sorry. 2 ya. Oke, 2 ya. 2, ini 2. Ini juga 2. Pangkat 3 berarti sama dengan min 1/2J ya. Kali F inverse dari apa? F inverse dari ini. Dx omega d omega. Oke, dan kita tahu bahwa F inverse dari dx omega d omega adalah apa? Ini kan ya? Kan pasangan ini ya, pasangannya. Berarti oke, sama dengan jadi F inverse dari 1 dibagi dengan 2 plus J omega pangkatkan 3 berarti min 1/2J kali tadi satu lagi F inverse ya. F inverse dx omega d omega. Berarti 1/2J. Ini tadi kan minus JT dikali XT. Nah, XT-nya sendiri mana? XT-nya sendiri adalah XT-nya sendiri ini tadi ya, yang kita turunkan ini apa? XT-nya yang pasangan ini, pasangan 1/2 plus J omega kuadrat. Yang ini mana? Ya, ini yang ini ya, T kali E pangkat min 2T UT ya. Jadi kalikan dengan T kali E pangkat min 2T UT. Tahu berarti minus setengah kali T kuadrat gitu ya. Setengah T kuadrat kali E pangkat min 2T UT. Ya. Oke, jadi harus hati-hati di sini nih. Nah, di sini ya. Ini yang X omega ini kan berkaitan dengan yang ini berkaitan dengan inverse-nya yang ini ya. Ya, 1 dibagi apa? Yang T dikali ini berkaitan dengan XT T kali E pangkat min 2T UT. Oke. Kita masukkan ke rumus ini ya. Tidak agak sedikit harus teliti untuk yang ini, yang lebih dari pangkat 2 di bawahnya ya. Dengan demikian, ya, jadi sekarang sudah kita peroleh seluruhnya ya, bahwa YT yang kita inginkan adalah yang kita cari. Pertama adalah ini nih, ya, setengah kali E pangkat min 2T. Setengah kali E pangkat min 2T UT. Berikutnya kita boleh sambung ke yang bukan pangkat T dulu, yang ini. Atau ini boleh. Ya. Min 5/4 T kali E pangkat min 2T. Min ya. Min 5/4 kali E kali T ya. Kali T kali E pangkat min 2T UT. Berikutnya kita masukkan ke yang ini ya. Yang masih ada pangkat min 2. Berarti min setengah kali T kuadrat kali E pangkat min 2T UT. Berikutnya baru yang paling ini kanan ya, min 1/4 ya, E pangkat min 4T UT. Min 1/4 E pangkat min 4T UT. Jadi kita dapatkan berarti kita kumpulkan yang UT dan pangkat min 2 ya. Pangkat min 2-nya bisa kita keluarkan ya. Ini kan pangkat min 4 sama dengan pangkat min 2 juga ya. Jadi boleh kita tuliskan gini.
setengahnya nggak usah biarkan ya. Jadi E pangkat min 2T, E pangkat min 2T dalam kurung. Ini kan berarti setengah. Yang ini adalah 5/4T ya. Yang ini adalah min setengah T kuadrat. Yang ini jadi min 1/4 E pangkat min 2T. Karena kan E pangkat min 2T ditambah dengan dikalikan dengan E pangkat min 2T adalah E pangkat min 4T kan ya? E UT. Oke, ya. Ini hasilnya. Baik, jadi ini dua contoh terkait dengan sistem LTI ya yang diungkapkan oleh persamaan diferensial dan bagaimana kita bisa memanfaatkan transformasi Fourier untuk memecahkan atau menganalisis output dari sistem LTI waktu kontinu. Ya, tentu ini kita kan sudah pernah belajar bagaimana cara konvolusi, kemudian juga bagaimana menggunakan transformasi Laplace. Ini akan hasil yang sama seperti ini kalau misalkan kita gunakan konvolusi maupun transformasi Laplace. Baik, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.